sebelumnya sudah pernah kerja buat masuk ke dalam sebuah karakter lalu bisa keluar lagi dari karakter tersebut tanpa kita tuh terperangkap dalam karakter itu gitu. Apalagi kebanyakan karakterku adalah karakter-karakter yang bermainnya di film horor gitu, depresi, terus juga ketakutan dan lain-lain gitu. Nah, yang selalu aku lakukan adalah ya itu mungkin memang ritualku aja kali ya. Aku selalu megang skripnya, aku Al-Fatihah, lalu aku ya Allah tolong jadikan aku seorang Erwina ketika aku selesai dari project ini, maka lepaskanlah jiwanya dari tubuhku. Nyawa karena hutang, berhubungan dengan hutang nyawa soalnya. Nah itu tuh dan setiap kalau misalkan memang ada yang ngikutin Instagramku juga, setiap aku selesai dari sebuah project aku pasti akan berterima kasih sama karakter yang pernah aku mainkan gitu. Sama seperti tadi yang Kan bilang, aku tuh percaya di mana karakter yang milih aktornya gitu, bukan kita mau maksa sampai seperti apapun, itu akan malah nggak jadi gitu, dan malah itu memaksakan gitu. Dan menurutku karakter Erwina ini nih ya itu yang aku bilang sangat-sangat berat juga dan sulit untuk dimainkan gitu. Tapi aku sangat bersyukur walaupun pas lagi baca skripnya jujur kapan gue liburnya ya gitu, kayak oh cuma lorong oke gitu. Tapi aku pikir badanku akan capek, aku akan bosan di lokasi, aku pengen minta pulang gitu. Tapi aku malah betah banget karena bantuan dari tidak hanya dari partner main, tapi juga seluruh kru, the producer, terus juga director yang bikin gue tuh nggak sesusah itu untuk mendapatkan karakternya gitu. Dan banyak banget kenangan di film ini sih gitu. Aku maksudnya ini adalah kali kedua aku bekerja sama bersama Visinema dan selalu mempunyai memori yang baik bersama Visinema gitu. Oke. Makasih Mbak Tri, Erwina. bagi pekerja yang terpilih akan mendapatkan bonus dan menarik. Ini tuh film pertama aku yang jadi buruh. Itu satu. Yang kedua jadi seorang ibu. Nih kayaknya film pertamaku yang tayang. Bagaimana anak yang bentuknya seperti ini harus dekat bersama anak kecil tuh jujur susah-susah gampang. Karena aku lumayan tipe orang yang gak bisa, love language-nya tuh bukan yang meluk, bukan yang baik-baik gitu. Aku tuh tipe orang yang sama anak kecil tuh emang udah tegas gitu. Nah tapi yang lucunya karakter anakku ini yang diperanin sama Krisna sangat-sangat pintar, umur 6 tahun sampai 7 tahun tapi baca skrip sendiri, terus juga dia bisa banyak tahu yang mungkin menurutku umur segitu belum tahu gitu. Jadi ketika pendalaman sama karakter anakku sendiri itu juga tiba-tiba kok nyaman nih jadi ibu, ya gitu. Tapi yang lucunya anak itu juga lumayan pas di lokasi syuting takut tapi sayang sama aku gitu. Dan keunikan lagi mungkin aku punya banyak banget pengalaman baru di sini. Salah satunya mungkin mengenal batik cetak, terus juga bagaimana kehidupan di pabrik, terus juga salah satunya bagaimana aku harus mempertahankan emosi continuity yang ada di film ini gitu. Karena jujur karakter Erwina mungkin salah satu karakter yang sangat berat buat aku gitu untuk mainin karakter ini, dimana aku harus konsisten dari A ke B terus harus balik ke A gitu. Dan aku nggak bisa terlalu spill banyak, tapi itulah emosi-emosinya Erwina, terus dengan segala permasalahan, mungkin hutang keluarganya, mungkin juga kalau aku sih selalu bercandanya sama anak-anak Visinema, aku ini Kaluna versi horor. Produsernya juga sama ya. Iya betul. Jadi mungkin dia bikin horornya kali ya gitu. Tapi ini versi horornya ada Taskia. Versi horornya gitu. Dan aku ngerasa pun di sini aku bermain sangat enjoy. Gak hanya dengan partner main, tapi aku sangat dibantu dengan
seluruh kru yang ada di sini untuk menjaga kewarasan aku selama di lokasi syuting. Yes, teman-teman pemain yang lain kan ada beberapa yang baru pertama kali sama kayak Rachel, baru pertama kali di project ini aku gitu. Pertama kali sama Rachel, ini aku ketemu sama Kak Mike waktu aku masih SMP apa SD gitu. Itu juga aku belum di industri. Aku samakan ini kedua kalinya. Iya. Aku sama Mbak Mian tuh kita cuma kenal hai Yes. tapi nah itu mungkin karena kita sesama Capricorn ya. Jadi kita langsung cus gitu. Tapi aku happy banget ngeliat Ama yang sekarang tuh sangat happy ya gitu. Tapi nanti coba lihat di filmnya ya gitu. Sebelumnya sudah pernah kerja di pabrik? Pernah Pak, tapi nggak pernah pabrik sebesar ini. Saya bisa kasbon lagi? Mobil pakai. Boleh. Oh iya. Terima kasih rekan-rekan semua yang sudah hadir di siang ini. Kenalkan saya Liasa, salah satu keluarga pemilik pabrik batik PT Gema Ripa. Yang sebagaimana rekan-rekan tahu dari informasi flyer di situ, saat ini pabrik kami membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Bila berkenan, siapa tahu ada saudara, kerabat, rekan-rekan di sini yang tertarik untuk bergabung, silakan share ke sosial media dengan tag @visinema_id dan @film utang nyawa. Bagi yang tidak sabar ingin bergabung, mohon bersabar. Mari kita mulai sesi interviewnya. Saya persilakan Mas Jika. Yes, Jana. Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Ilyasa. Terima kasih Pak Ilyasa. Boleh untuk duduk di tempat yang sudah disiapkan dan jajaran cast kami persilakan. Apa? Pakai nyawa kamu. Mendalami karakternya Pak Ilyasa. Sorry. Alhamdulillah bisa dikembangin karakter ini karena waktu itu ngobrol sama Mas Billy. Alhamdulillah Mas Billy punya ide yang bagus at that time. Ya, kita juga kebingungan karena selain saya, grup saya tuh ada Bu Laksmi, ada juga Mas Lucky Moniaga. Jadi ngobrol dulu nih sama Mas Billy, kita berempat lah, enaknya gimana nih, how do we cook it gitu. Terus tentunya dengan alasan beberapa alasan yang sayang sekali saya nggak bisa jawab yang berhubungan dengan film ini, akhirnya kita memilih dengan Gagap. Ini purely I have to give it to Mas Billy karena Mas Billy yang menawarkan, dan waktu itu juga kita nggak bisa dalam waktu yang cukup cepat kali ya that time. Jadi kita nggak punya waktu yang cukup lama gitu. Jadi emang harus diambil, dan alhamdulillah saya dapat Gagapnya itu dari teman saya sendiri SMA, namanya Hans gitu. Tapi dia Gagapnya Inggris. Contohin dong. Berdiri yang ngomong tadi siapa? Ayo. Canda. Ya, akhirnya begitu dan diterapin, and it worked out. Begitupun dengan karakter-karakter lain di film ini, semuanya juga dikasih kunci-kunci sama Mas Billy, and it all worked out. Jadi alhamdulillah, bukan karakter saya doang, karakter-karakter yang lain juga diberikan semacam ciri khas, cuman dia yang pegang. Itu Mas. Oke, siap. Terima kasih. Aku nggak pernah tahu kalau pabrik ini punya ruangan kayak gini. Adalah seorang ibu yang berpikirnya sangat realistis gitu. Jadi dia mengusahakan apapun yang dia bisa usahakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Memang yang membuat saya tertarik juga dengan Ama, di sini digambarkan seorang ibu bukan yang
diglorify sebagai sosok yang sempurna, sosok yang pasti menjaga seluruh keluarga, dan tapi di sini Ama diperlihatkan bahwa dia dia realistis dan dia menjadi tumpuan dari keluarganya, tidak hanya keluarganya tapi lingkungannya, dan itu sebetulnya satu karakter yang buat saya menarik karena perempuan atau ibu itu tuh kalau kita tadi ngomong soal hutang gitu ya, ketika ibu sudah punya anak atau sudah memiliki keluarga, dia punya hutang untuk membahagiakan, mensejahterakan, menyamankan anak-anaknya, suaminya, lingkungannya gitu. Jadi di sini nih ada layer itunya yang saya lihat dari Ama gitu, dan itu yang membuat saya ingin memerankan Ama dan menyampaikan bahwa sebagian besar perempuan, terutama ibu, punya beban itu gitu, punya kayak hutang yang harus diselesaikan sampai bahkan anaknya sampai dia meninggal atau anaknya meninggal duluan gitu, sampai salah satu di keluarganya meninggal. Kalau tidak, hutang atau tugasnya dia itu tuh belum selesai gitu. Jadi bagaimana sosial masyarakat kita juga melihat bahwa ibu tuh sebagai sosok yang harus sempurna gitu. Di sini Ama adalah sosok yang sangat realistis, dan buat saya ini yang merepresent sebetulnya sebagian besar perempuan gitu, terutama ibu. So ya. Yeah. Yes. Seorang pekerja pabrik dari sebuah desa yang sangat terpencil. Terus dia motifnya ya karena pengen membahagiakan keluarga ya, pengen, kayaknya relate sih ya sama banyak di Indonesia itu kan ya, kalau sebagian besar orang tua masih melihat anak itu sebagai investasi gitu. Jadi kalau lu dari kecil dirawat, kalau udah dewasa harus bisa ganti, ya balik modal gitu ya. Jadi gitu, jadi Awang ini pekerja pabrik yang mencoba untuk mencari rezeki untuk keluarganya di sebuah pabrik batik itu. Dan aku ditanya juga kenapa ini? Ya. Kenapa tertarik tokoh Awang? Karena Awang ini waktu baca skripnya tuh kayak, wah ini menarik banget nih. Tantangannya secara teknis banyak gitu. Terus ke waktu ngobrol sama Mas Billy juga dijelasin karakter Awang nih, aku pengennya gini, jadi kayak banyak menurutku sebagai pemain gitu, banyak tantangan yang bisa aku explore untuk memerankan karakter Awang. Cuman tantangannya secara spesifik apa aku masih belum bisa cerita gitu. Nanti takutnya spoiler. Yes, tapi menariknya juga di sini teman-teman media juga akan disuguhkan kembali dari Muhammad Khan adalah melakukan berbagai eksplorasi dari gerakan tubuh yang cukup ikonik nih nantinya akan ada di Hutang Nyawa ini. Nah ini gimana proses kreatifnya Muhammad Khan, silakan. Ya jadi waktu itu ada salah satu adegan yang harus Awang lakukan. Terus Mas Billy nih gimana nih nanti secara teknisnya kamu coba explore aja gitu. Dan kebetulan memang aku lumayan sangat passionate sama olah tubuh kayak gitu-gitu. Jadi aku mencoba untuk mempresentasikan adegan itu dengan eksplorasi tubuh yang kita sebut sebagai freestyle. Dan nanti kita bisa lihat lengkapnya di dalam film ya. Yes. Siap. Sebelumnya sudah pernah kerja di pabrik? Pernah Pak, tapi nggak pernah pabrik sebesar ini. Saya bisa kasbon lagi? Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Alhamdulillah dijawab. Ini Salam. Hah? Oh ya. Ini sebenarnya saya sikat padat aja ya teman-teman biar kita bisa menyelamatkan banyak waktu buat hal-hal yang berikutnya ya. Saya berperan sebagai Elyasa. Doi adalah mandor di PT Gemaripa, which is memproduksi kain batik cap. Teman-teman tahu kan kain batik cap apa? Tahu? Saya nggak tahu, tolong jelasin. Karena ini pada takut sama Pak Elyasa apa gimana ya? Ya, udah itu satu. Dan di PT itu ya supaya lebih interesting kali ya. Elyasa dan teman-temannya tidak peduli latar belakang orang-orang
Maksudnya dia punya utang atau tidak untuk bekerja di pabrik itu. Artinya apa? Kalian udah ngerti belum? Belum pada makan siang. Ya itu. Nanti kita ceritakan ya, nonton dulu filmnya. Nah, bisa ceritakan lebih banyak tentang karakter Ilyasa nanti pada saat kita menyaksikan filmnya. Terima kasih. Apa? Kenyawa kamu? Erwina. Dan dari sanalah saya pengen mengangkat kembali. Oke, ini seru nih kalau tumbal pabriknya ditambahin di cerita. Mungkin di threadnya nggak ada tumbal pabriknya, tapi di utang nyawa ada tumbal pabriknya. Jadi proses bagaimana kita ngelihat juga kondisi apa yang menarik di pasar dan works itu bisa kita formulasikan masuk ke dalam filmnya gitu, dengan base dari threadnya gitu. Siap, terima kasih Mas Billy Christian. Mungkin Aku nggak pernah tahu kalau pabrik ini punya ruangan kayak gini. Menarik nih ceritanya. Pertama saya baca threadnya dulu, seru, asik, dan mau dibuat film panjangnya. First in Mind itu, jangan sampai nanti kengerian ini nih nggak nyampe nih di filmnya. Jadi saya punya tanggung jawab, ini harus lebih universe-nya harus di-expand dengan baik gitu, dengan cerita yang lebih lengkap dan menarik. Kemudian ini pertama kalinya ada unsur batik di sini. Saya memang saya sendiri merasa, kalau batik ini apa yang horor aku bisa bikin apa ya yang horor tentang batik. Di sini aku riset sampai dengan penata artistik. Waktu itu aku lupa daerah mana, ke pengrajin batik di Jawa itu tentang apa sih cara membuat batik cetak itu seperti apa. Kemudian aku juga riset filosofi batik itu, kenapa ada coraknya seperti ini, maknanya apa, dan essentially batik itu bagaimana dibuat gitu. Dan ditampilkan di film juga mungkin mengajak orang-orang juga untuk bukannya lupa ya, tapi ya sekedar mengingatkan lagi kita punya satu tradisi budaya yaitu batik yang memang harus dilestarikan dan juga bisa menjadi sesuatu bagian dari budaya pop yaitu film horor. Dan di sini riset, karena saya bilang ke para produser juga, kita harus bikin batik kita sendiri gitu. Jadi untuk menghormati batik-batik yang udah ada, kan batik macam-macam ya, daripada kita mengadaptasi dan takutnya menjadikan jelek image batik itu, ya udah kita bikin our own batik aja gitu. Jadi kita dengan dengan para pembuat batik juga kita mendesain sendiri batiknya, dan tentunya elemen-elemen yang membuat akhirnya teman-teman bisa lihat gimana tuh batiknya, bisa lihat di kain batiknya itu secara organik memang kita ciptakan sendiri gitu. Dan prosesnya sangat menarik sekali gitu. Dan nanti ada kejutan sebenarnya di balik pembuatan batik versi Gemah Ripah. Nah, tapi kejutannya belum boleh kita kasih tahu sekarang ya buat teman-teman media. Tapi kan Mas Billy, sebuah film horor gak lepas dari yang namanya entitas. Nah, kalau berbicara tentang entitas di film ini, seperti apa Mas Billy menggambarkan ya Mas? Silakan. Yang paling seru kalau bikin film horor tuh bagaimana kita mendesain hantunya kayak gimana sih gitu. Entitas hantu, demit, makhluk halusnya seperti apa. Dan kebetulan saya sendiri lumayan punya banyak teman-teman yang bisa gitu ya, yang bisa, dan saya juga lumayan bisa. Jadi pada saat proses pencarian lokasi itu saya kan pergi ke berbagai macam lokasi pabrik ya untuk sebagai set ini. Di situ banyak sekali lokasi-lokasi dan juga yang tak terlihat itu, dan bentuknya juga macam-macam. Selain itu juga pengalaman saya juga exploring ke tempat-tempat angker untuk konten YouTube saya juga itu banyak-banyak macam. Jadi saya sebenarnya tinggal pilih sih yang mana yang mau saya angkat ke layar lebar gitu. Hingga satu hari orang lokasi saya itu datang dengan lokasi yang kita gunakan di sini. Dan anehnya ini sebenarnya dari dulu saya pengen banget
pergi ke tempat ini, tapi emang belum kesampaian gitu. Jadi pada saat ditawarkan lokasi ini, oh ini gue tahu nih, gue pengen banget dari dulu pengen syuting di sini gitu. Akhirnya bener, langsung kita scouting ke sana untuk lihat, dan begitu kita sampai sana saya lihat, oh this is it. Ini lokasi yang udah pasti cocok banget gitu. Setelah itu memang untuk mendukung kengeriannya sebenarnya emang udah ngeri sih di sana waktu aku di sana siang hari, malam hari seperti apa. Dan lebih ngeri lagi ternyata pabrik ini tuh kata si penjaganya emang punya dark history gitu, punya masa lalu yang kelam, dan itu bagian dari perjalanan sejarah Indonesia juga gitu. Dan setelah itu ada cerita-cerita yang mungkin sekarang aku belum bisa spill, tapi memang itu menambah kesereman dan keseruan pada saat kita melakukan syuting di pabrik yang emang nyatanya agak beda ini gitu. Yang berbeda, nggak cuma film keluarga, nggak cuma film komedi, nggak cuma film action. Kita berusaha memberikan tontonan yang beragam ke penonton Indonesia. Specifically kenapa akhirnya aku terlibat di salah satu film horor Hutang Nyawa itu sendiri, karena akhirnya aku menemukan sebuah cerita dari thread Twitter Angginun. Waktu itu kita setelah bekerja bareng Gaspar, dan ternyata horornya lebih dari itu gitu, bahwa ada keterikatan aku mengenai mitos bahwa setiap pabrik adalah yang mempunyai sesuatu, ada nih kecelakaan kecil, ada nih kecelakaan ini yang harus diganti orangnya, dia tuh hiring terus per bulan gitu. Dan mengetahui bahwa yang bekerja di pabrik itu pasti kebanyakan terpaksa, kebanyakan mungkin itu opsi terakhir mereka. Itu yang membuat aku, ini lebih daripada sekedar film horor gitu. Itu sih. Dan bertemu dengan Billy pada saat itu, kita coba memasukkan segala cara elemen-elemen yang lebih lengkap di dalam film horor-horor Levi Sinema daripada sebelum-sebelumnya. Seperti mungkin sedikit di teasing, di depan teasernya ada lagu yang memang mungkin itu bagi aku lagu itu penting dalam sebuah film untuk menyampaikan sebuah narasi gitu. Mungkin teman-teman bisa tahu itu soundtrack dari lagu apa. Bisa nebak ya pasti ya teman-teman di sini ya. Dan itu yang ngebuat aku bahwa di sini nggak cuma tentang orang ditakut-takutin hantu, tapi ada elemen batiknya, ada elemen keluarganya, ada melihat dari kacamata orang yang mempunyai hutang. Itu yang membuat aku ini lebih daripada sebuah film horor. Sebelumnya sudah pernah kerja di pabrik? Pernah Pak, tapi nggak pernah pabrik sebesar ini. Saya bisa kasbon lagi? Mobil pakai